Sudah pulang? Kak Chandra, aku penerbangan malam ini. 5 tahun lalu, Chandra mencintai Anissa sampai rela korbankan nyawanya. Tapi akhirnya, Anissa malah pergi ke luar negeri dengan orang lain tanpa rasa ragu. Sejak saat itu, Chandra sangat putus asa dan terus-terusan minum alkohol. Keluarga Bahri berbudi karena biaya aku sekolah. Bibi mohon padaku untuk tetap di sini. Kubatalkan satu-satunya kesempatan ke luar negeri dan terus kejar dia seperti orang bodoh. Semua orang bilang aku sudah gila. Cintai dia sampai nggak tahu malu. Aku selalu menjaganya. Dalam 7 tahun, aku terus mengitarinya bagai bayangan, cuma demi selamatkan dia dari jurang itu. Ayo taruhan. Istri siapa yang berani loncat dan ambil, aku akan kasih. Tanah di utara kota itu, siapa yang berani? Sungai ini sangat dalam, aku nggak mau loncat. Dengar-dengar, dulu sungai ini buat banyak orang tenggelam. Menakutkan sekali. Aku tahu, Chandra sudah beberapa hari nggak tidur. Demi dapatkan tanah itu. Beneran loncat, cepat-cepat selamatkan dia. Devi, ayo nikah. Aku akan berusaha cintai kau. Akhirnya, aku baru tahu kalau malam itu dia lamar aku. Kuma Karina Niza. Unggah foto ciuman dengan suami di cahaya aurora ke media sosial. Anissa yang selalu dia cintai. Kebetulan Anissa sudah kembali. Kontrak 5 tahun yang aku janji dengan Bibi juga sudah berakhir. Chandra, mulai sekarang, masing-masing dari kita sudah bisa mulai hidup baru. Chandra, kita cerai saja. Oke. Dulu aku yang salah, karena nggak bisa nikah denganmu. Sekarang kau sudah kembali, rumahku selamanya adalah rumahmu. Besok, aku jemput kau untuk tinggal di rumahku. Chandra, kau baik sekali padaku. Aku terharu sekali. Kalau nggak keberatan, tanda tangan di sini saja. Aku akan pergi setelah dapat visa. 3 hari lagi. Oke. Chandra, apa kau dengar apa yang barusan kukatakan? Bukannya urusan kirim barang ke panti asuhan. Tapi Chandra, kau sudah nikah. Kalau aku pindah tinggal di sana, apa Nona Devi bakal nggak senang? Nggak apa-apa. Dia sangat peduli padaku. Dia bakal nurut padaku. Dia nggak senang karena kehadiranmu. Aku pergi jemput kau besok. Chandra, aku tahu kau nggak pernah peduli padaku. Tapi aku nggak duga kau nggak peduli padaku. Bahkan sampai malas dengan omonganku. Tapi, semua sudah nggak penting. Saat bulan ini berakhir, aku sudah bisa pergi. Nyonya, ini adalah semua pakaian Anda.
Apa ini? Ini. Bertahun-tahun ini, tiap minggu Tuan akan bawa hadiah ke luar negeri untuk temui Nona Anissa. Ini tiket pesawatnya selama beberapa tahun ini. Nikah 5 tahun, kau nggak pernah belikan pakaian untukku. Tapi malah tiap minggu bawa hadiah yang berbeda. Ke luar negeri untuk temui Anissa, kau memang suami yang baik. Jual saja sebagai kertas bekas. Wah, memang dari keluarga sederhana. Bahkan kertas bekas gini pun mau dijual. Mau kemana? Apa nggak dengar aku lagi omong sama kau? Orang macam apa kau? Beraninya kau nggak senang padaku. Tapi, nggak masalah juga kalau kasih tahu kau. Hari ini, cinta pertama kakakku. Pakai pulang. Tanpa sepertimu yang rebut posisi orang. Akhirnya bakal enyah dari keluargaku. Nona Anissa. Ivana, jangan omong begitu ke Nona Devi. Dia adalah kakak iparmu. Rumah Anissa lama gak ditinggali, jadi perlu direnovasi. Bakal tinggal beberapa hari di rumah kita. Kak Chandra, mending aku pergi saja. Dimanapun ini adalah rumah kalian. Nona Devi kelihatan nggak terlalu senang. Gak apa-apa. Dia murah hati, gak akan marah karena hal kecil begini. Bukan gak begitu? Dia murah hati, gak akan marah karena hal kecil begini. Bukankah begitu? Ya, aku nggak akan marah karena hal kecil begini. Nona Anissa, kau tinggal saja di sini. Gimana pun, cepat atau lambat, rumah ini akan jadi milikmu. Kenapa kau masih diam di sini? Apa kau buta? Masih nggak pergi masak untuk kami? Oh ya, masak yang lebih tawar. Nona Anissa nggak bisa makan pedas. Aku nggak bisa masak. Kenapa nggak bisa? Bukannya bertahun-tahun ini selalu kau yang masak? Salahku. Nggak seharusnya aku tinggal di sini. Gimana pun aku cuma orang luar. Mana mungkin suruh Nona Devi masak untukku. Gak apa-apa, gak usah pedulikan dia. Bukannya barusan kau bilang gak akan marah. Apa maksudmu sekarang? Tanganku terluka. Nggak boleh kena air. Kenapa nggak bilang dari awal? Pecundang nggak berguna. Malah buat semuanya temani kau kelaparan. Ivana, jangan begitu. Kak Chandra, aku mau makan hotpot di depan SMA kita. Dulu kita sering makan di sana. Kalau nggak, kita pergi makan hotpot barengan? Oke, ikuti kata Anissa. Kita pergi makan hotpot. Kalian pergi dulu, aku pergi ganti pakaian. Ayo. Sudah bertahun-tahun, gak pergi ke restoran hotpot itu? Benaran rindu. Anissa, apa kau ingat? Dulu kita pernah bolos. Pergi makan hotpot itu? Tentu saja aku ingat. Hari itu kita pulang terlalu malam. Bahkan sekolah sudah tutup. Aku nginap 1 malam di rumah Kak Chandra. Malam itu kau peluk aku dan bilang, kau pasti akan nikahi aku. Nona Devi, maaf. Kami bukan sengaja abaikan kau. Hanya saja, nggak ada kau. Dalam kenangan itu, bukan cuma kenangan itu, aku juga nggak akan ada di hidup kalian ke depannya. Anissa, ini tendon sapi kesukaanmu. Cepat coba. Leher sapi juga. Babat sapi juga. Cepat makan. Kak Chandra, aku lagi diet akhir-akhir ini. Nggak bisa makan gitu banyak. Nona Devi, kenapa kau nggak makan? Apa? Nona Devi, aku memang nggak seharusnya terlalu dekat dengan Kak Chandra. Devi, apa maksudmu? Apa kau lupa? Meja ini penuh dengan daging sapi. Sebelumnya, kau kecelakaan karena ngebut. Waktu jemput Anissa di bandara, yang sebabkan kau koma. Aku yang berlutut sehari semalam, di samping kuil untuk doakan kau, dan bersumpah kalau kau bangun, aku nggak akan makan daging sapi lagi. Apa hubunganmu dengan dia? Sayang, percaya padaku.
Aku beneran nggak ada hubungan apa-apa dengan dia. Nggak ada hubungan? Apa nggak ada hubungan? Sampai kalian tidur bareng? Sayang, dengar penjelasanku. Minggir. Devi, Kak Anissa, kenapa kau terluka begini? Aku nggak apa-apa. Kayaknya Nona Devi lebih parah. Kalian antar dia ke rumah sakit dulu. Anissa dimanja sejak kecil. Rumah sakit juga nggak jauh dari sini. Kau naik taksi pergi sendiri saja. Bajingan? Bajingan di mana-mana. Tinggalkan istri yang terluka parah, lalu malah antar cinta pertamanya yang luka ringan ke rumah sakit. Kak, masalah hari ini disebabkan olehku. Nasibmu juga tragis. Ayo, aku antar kau ke rumah sakit. Pak Chandra baik sekali pada Nona Anissa. Cuma kena beberapa tetes minyak hotpot. Langsung sewa 1 lantai penuh. Juga suruh semua dokter kulit lembur untuk pemeriksaan. Betul? Cuma luka ringan begitu, bahkan sudah sembuh. Kalau datang lebih lambat, Anda ada pria yang begitu peduli dan suka padaku. Tinggalkan istri yang terluka parah, lalu malah antar cinta pertamanya yang luka ringan ke rumah sakit. Bajingan begini, memang harus dikasih pelajaran. Kak, kenapa kau nikah dengan pria seperti ini? Menurutku, segera menjauh dari pria begini. Wanita seperti kita harus hidup untuk kita sendiri. Nggak boleh dirugikan pria seperti ini. Devi, kau sudah diterima di universitas kami. Sebagai pengingat, siapkan satu karya saat datang daftar ulang. Nggak apa-apa. Dia akan segera nggak ada hubungan denganku lagi. Aku mau mulai hidup baru. Dan hidup untuk diriku sendiri. Oh ya, apa kau bisa antar aku ke Laut Horis? Untuk apa ke sana? Aku mau temukan diriku kembali. Sudah 5 tahun gak sentuh kuas. Sudah lama gak merasakan rasa gembira begini. Setelah besok malam, aku sudah bebas penuhnya. Devi, kemana kau? Apa kau tahu? Kakakku panik cari kau. Jangan kira dengan begini, masih bisa tarik perhatian kakakku. Mimpi saja. Posisi nyonya keluarga Bahri. Cuma boleh diduduki, Kak Anissa. Kau nggak pantas. Chandra, beneran telepon aku sebanyak 108 kali? Sejak kapan dia jadi begitu peduli padaku? Kemana kau semalam? Tepi laut. Untuk kumpulkan inspirasi. Sejak kapan kau suka melukis? Aku memang siswi berbakat di jurusan seni. Kalau bukan demi balas budi, aku sudah lanjutkan studi di luar negeri. Dan raih kesuksesan besar. Masalah di restoran hotpot, gimana pun kau selalu cuci baju dan masak di rumah. Sudah terbiasa luka bakar dan lepuh. Beda dengan Anissa, dia dimanja sejak kecil jadi takut sakit. Aku juga sudah terbiasa jagain dia. Rumahnya sudah hampir selesai direnovasi. Bakal pindah dari rumah kita. Apa kau bisa lebih murah hati? Ya, oke.
Masalah di restoran Hotpot, aku sibuk urus Anissa. Malah abaikan kau. Ini kompensasi. Sudah 5 tahun, selama 5 tahun penuh, ini pertama kali dia kasih aku hadiah. Tapi malah untuk kompensasi. Kompensasi, karena dia jaga cinta pertamanya. Dan malah abaikan aku. Kak Anissa, menurutku kau nggak seharusnya pindah. Seharusnya Devi yang pindah. Lagi pula kau yang serasi dengan kakakku. Wah, kalungnya cantik sekali. Kak Anissa, lihat betapa sayangnya kakakku padamu. Dia tahu kau paling suka model ini. Sengaja belikan untuk kasih ke kau. Ya bukan. Kak Chandra, kau beneran baik sekali padaku. Karena beli untukmu, kau simpan saja. Kenapa? Aku merasa dia berubah. Devi, apa kau sudah pikir baik-baik? Ya, Oke, besok ada perjamuan di rumah, kau kesini sebentar. Sekaligus aku kasih dokumen untuk pergi ke luar negeri yang sudah kusiapkan. oke. Ayo. Hari ini hari ulang tahun Anissa. Kalian sudah lama gak ketemu. Kalian ngobrol saja. Anissa, kalungmu ini edisi terbatas di dunia. Nggak diduga Pak Chandra beli kasih kau, dia cinta sekali padamu. Di dunia ini, harusnya nggak ada yang lebih cinta sama Anissa daripada Pak Chandra. Gimanapun sekarang kau sudah cerai, Pak Chandra juga nggak suka istrinya. Mending kau nikah sama Pak Chandra saja. Betul, nikah. Kau dan Pak Chandra memang serasi. Devi, kau sudah datang? Bibi, Semua dokumen kau untuk luar negeri sudah aku siapkan. Tiket pesawat juga sudah kubelikan. Bakal terbang 3 jam lagi. Apa ada yang lain yang perlu aku bantu? nggak ada. Terima kasih, Bibi. Aku sudah sangat bersyukur karena kau bantu aku lakukan semua ini. Sebenarnya karena keluarga kami bersalah padamu. Bibi, aku punya satu permintaan. Kalau kedepannya Kandra tahu semuanya dan tanya keberadaanku, kau harus bilang kau nggak tahu. Apa kau nggak kasih tahu dia? Kalau kau mau pergi? Nggak perlu lagi. Aku cuma mau pergi secepatnya, nggak mau buat masalah lagi. Pergi? Pergi apanya? Devi, kamu kemana? Bukan apa-apa. Kenapa kau kesini? Bu, waktunya potong kue. Astaga, aku agak nggak enak badan. Kalian saja yang potong kue. Ayo, potong kue bareng. Nggak deh, kau minta Anissa saja. Kenapa aku sama dia? Karena kalian dekat, cuma potong kue saja, nggak masalah. Apa kau masih marah kan masalah di restoran Hotpot semalam? Aku bersumpah, kalau terjadi lagi lain kali, aku pasti akan antar kau ke rumah sakit duluan. Luka di tanganku belum sembuh, jadi nggak gitu nyaman. Kau sama Anissa saja. Oh, rupanya begitu. Oke, kalau gitu, nanti kita pulang bareng. Ya. Wah, Pak Chandra memang serasi sekali dengan Anissa. Ini mah bukan potong kue ulang tahun. Yelas lagi potong kue pernikahan. Wah. Cium. Cium. Cium, cium, cium. Cium. Wah. Bukannya kau istri Pak Chandra? Istri apanya? Kalau bukan karena Anissa pergi ke luar negeri, apa dia bisa gantikan posisi?
Dengar nggak? Tahu diri dikit, dan segerainya dari keluarga Bahri. Kau tuli atau bisu? Kami lagi omong sama kau. Dengar nggak? Devi. Devi, apakah baik-baik saja? Siapa yang lakukan? Kenapa diam saja? Cepat panggil dokter. Tunggu ya, aku temani kau ke rumah sakit. Pak Chandra, gawat. Nona Anissa mendadak bilang perutnya sakit. Anda segera periksa kondisinya ya. Aku baik-baik saja. Engkau lihat kondisinya dulu. Dokter, juga periksa dia dulu deh. Aku bisa sendiri. Kenapa kemurahan hatinya buat aku merasa gelisah? Kak Chandra, perutku sakit sekali. Nanti aku temui kau. Aku akan kasih kompensasi. Ayo, aku antar ke rumah sakit. Ya, Apa kau masih marah karena masalah di restoran hotpot semalam? Aku bersumpah, kalau terjadi lagi lain kali, aku pasti akan antar kau ke rumah sakit dulu. Chandra. Selamat tinggal. Devi. Kenapa kau pergi sembarangan? Gak tahu apa yang dipikirkan kakakku, gak jaga di sisi Kak Anissa, dan malah khawatirkan kau, dan suruh aku kasih obat ini. Obat ini simpan untuk Anissa saja. Aku gak butuh. Kau mau kemana? Bukannya kakakmu suka sama Anissa? Kau juga mau Anissa jadi kakak ipar. Sekarang aku inisiatif cerai dan mundur. Serahkan posisi untuk dia. Bukannya lebih bagus? Nggak mungkin. Dulu kau yang suka sama kakakku, kau bersikeras mau nikah ke keluarga kami. Kenapa sekarang inisiatif mau cerai? Oh, aku tahu. Kau lagi jual mahal, bukan? Aku kasih tahu, trikmu ini nggak guna dipakai di kakakku. Perjanjian cerai ada di meja, kau boleh lihat kalau nggak percaya. Selain itu, kau terus pegang tanganku. Apa nggak rela aku pergi? Mana mungkin? Aku kasih tahu, aku malah mau kau pergi sekarang juga. Kalau kau pergi, aku segera nyalakan kembang api untuk rayakan. Juga kakakku, kalau dia tahu kau inisiatif pergi, pasti bakal bahagia juga. Kalau gitu, semoga semua keinginan kalian tercapai. Dia beneran pergi? Demi balas budi, aku kehilangan mimpiku. Dan nyerah akan masa depan, juga kehilangan diri sendiri. Aku pura-pura cinta sama Chandra selama 5 tahun. Dalam 5 tahun, aku berusaha keras untuk jadi istri yang baik. Dan urus rumah tangga dengan tekun. Tapi aku sama sekali gak dihormati. Dan gak ada kebebasan. Malah dianggap wanita gak tahu malu yang terus ganggu Chandra. Astaga, Pak Chandra sangat serasi dengan Anissa. Ini mah bukan potong kue ulang tahun. Yalah sialas potong kue pernikahan. Wah. Cium, cium. Sekarang, akhirnya aku sudah balas budi dan dapatkan kebebasanku. Devi, kau mau kemana? Kau? Apa kau nggak kasih tahu kakakku? Aku mau jalani hidup diriku sendiri. Devi, setrika pakaian yang akan kupakai besok. Antar ke ruang kerja dalam 3 menit. Anissa masih di rumah sakit. Aku harus pergi setelah ganti pakaian. Devi. Devi? Devi. Tuan, Mana Devi? Sudah tuli. Cepat panggil dia turun. Tuan, Nyonya.
Nyonya nggak di rumah. Nggak di rumah? Siapa yang izinkan dia keluar? Jam segini nggak berberes rumah? Apa yang dia lakukan di luar? Siapa yang izinkan dia keluar? Tuan, Nyonya sudah pergi beberapa hari. Hari itu, Anda temani Nona Anissa di rumah sakit. Dia nggak balik lagi setelah kemas barang. Tuan, gimana kalau Anda keluar untuk cari Nyonya? Karena beli untukmu, kau simpan saja. Ayo, potong kue bareng. Enggak deh, kau minta Anissa saja. Kenapa aku sama dia? Karena kalian dekat. Cuma potong kue saja, nggak masalah. Aku baik-baik saja. Kau lihat kondisinya dulu. Dokter juga periksa dia dulu deh. Aku bisa sendiri. Bagus sekali kau. Kenapa dulu aku nggak sadar? Kau begitu jago akting. Pura-pura murah hati. Suruh aku jaga Anissa, bukannya untuk buat aku merasa bersalah. Dan gak enak padamu? Sekarang malah main trik. Kabur dari rumah. Hebat ya sekarang. Devi, mau aku cari kau? Nggak mungkin. Cepat pulang kalau tahu dulu. Tuan, kali ini Nyonya sudah beberapa hari. Nggak ada kabar. Nggak aman kalau sendirian di luar. Kalau nggak, Apa yang bisa terjadi padanya? Dulu, loncat ke sungai yang dingin saja. Dia nggak mati, sekarang lebih nggak akan mati. tapi Apanya? Dia bisa kemana kalau pergi dari rumah ini? Sekarang dia cuma lagi main trik. Jual mahal, denganku saja. Bakal wujudkan keinginannya. Kalau sekarang cari dia, aku kasih tahu, nggak lebih dari 2 hari. Dia pasti akan pulang dengan kecewa. Seperti anjing yang nggak bisa hidup tanpa tuannya. Bakal layani aku dengan patuh. Aku peringatkan, nggak boleh cari dia. Kalau dia pulang beberapa hari lagi, suruh dia berdiri di pintu untuk renungkan diri. Kalau sudah selesai, baru kasih masuk. Apa ini? Perjanjian cerai? Sejak kapan aku tanda tangan perjanjian cerai? Perjanjian cerai? Kapan aku tanda tangan? Apa mungkin? Kalau kau nggak keberatan, tanda tangan di sini saja. Bagus sekali, Devi. Manfaatkan kesempatan saat aku lengah. Suruh aku tanda tangan perjanjian cerai. Perjanjian cerai ini nggak sah. Aku nggak akui. Tuan, apa mau cari Nyonya? Cari apanya? Dia nggak mungkin cerai denganku. Jelas-jelas dia begitu cinta padaku. Rela lompat ke sungai tanpa ragu demi aku. Aku tinggalkan berkali-kali pun, dia nggak marah. Dia nggak akan beneran tinggalkan aku. Ya, pasti gini. Dia pasti cuma cemburu. Karena lihat aku jaga Anissa. Dia pasti akan pulang. Wah, di dunia ini, selain Nyonya, nggak akan ada yang cintai Tuan sedalam itu lagi. Kalau Tuan kehilangan Nyonya, Tuan pasti akan menyesal. Rasa apa ini? Gosong dan gak enak. Pimaria, semana Dewi? Suruh dia masak ulang bubur ini. Gak enak gini. Masih berani kasih orang makan. Nona, Nyonya nggak pulang beberapa hari ini. Aku yang masak bubur ini. Ada apa ini? Waktu itu aku kira Devi cuma bercanda waktu bilang mau cerai. Asa jadi anggota keluarga Bahri adalah kehormatan bagi Devi. Enggak diduga. Nah, dia benaran pergi. Kenapa kau malah nggak senang? Apa mau aku lepas kembang api untuk rayakan? Tentu saja, si perusak pemandangan itu akhirnya inisiatif pergi sendiri. Damai sekali. Lagi pula, sekarang Kak Anissa juga sudah jomblo. Kebetulan kalian bisa. Kau tahu dari mana aku cerai dengan Devi? Aku
Di acara kemarin, bukannya kau suruh aku kasih obat ke dia. Kebetulan aku lihat dia pergi dengan bawa koper. Bawa koper. Kenapa kau nggak kasih tahu lebih awal? Aku kira dia cuma marah doang. Nggak kepikiran dia serius mau cerai denganku. Di dunia ini, selain Nyonya, nggak akan ada yang cintai Tuan sedalam itu lagi. Kalau Tuan kehilangan Nyonya, Tuan pasti akan menyesal. Bi Maria, telepon Devi. Kasih tahu dia. Aku mau dia segera pulang sekarang. Tuan, beberapa hari ini, aku terus-terusan telepon Nyonya. Tapi ponselnya nggak aktif. Atau nggak bisa dihubungi. Kalau nggak, Anda yang telepon. Mungkin amarah Nyonya sudah mereda dan bakal terima panggilan Anda. Betul. Devi nggak berani nggak angkat teleponku. Dia pasti bakal angkat kalau aku telepon dia. Tuan, kenapa? Aku selama bertahun-tahun, aku nggak pernah telepon dia duluan. Aku nggak punya nomornya. Aku punya. Halo, nomor yang Anda tuju sudah nggak terdaftar. Silakan periksa kembali. Dia. Nomornya sudah dinonaktifkan. Kak, jangan khawatir. Devi adalah anak yatim piatu, nggak ada tempat yang biasa dia kunjungi. Hari itu, aku lihat. Kopernya nggak berat. Mungkin barangnya belum dibawa semua. Mana tahu bakal pulang beberapa hari lagi. Betul. Pasti begitu. Pasti begitu. Bi Maria, Tuan, kapan pakaiannya dikemas semua? Tuan, selama 5 tahun, Nyonya cuma punya 3 setel pakaian. Entah musim apapun, cuma beberapa setel ini yang terus dipakai. Kau juga nggak pernah belikan pakaian untuk Nyonya. Piyama ini adalah satu-satunya yang kau kasih. Chandra, kau yang belikan piyama baru ini. Bagus sekali. Aku sangat suka. Yang ini, sebelumnya aku beli untuk Anissa. Dia nggak suka karena sudah ketinggalan zaman. Aku lupa buang. Kau pakai saja. Mana mungkin? Tiap bulan aku suruh Ivana kasih uang jajan 20 juta. Mana mungkin dia nggak punya uang beli pakaian. Ivana, ada apa ini? Aku. Dia cuma ibu rumah tangga. Yang selalu di rumah. Dia nggak perlu bersosialisasi. Pakai gitu bagus, kasih siapa lihat. Untuk apa ambil uang sebanyak itu? Biaya di rumah begitu tinggi. Dia yang bilang sendiri, dia bersedia kasih uang untuk biaya rumah. Ya, untuk biaya rumah. Kau. Lagi pula, aku nggak ambil semua uang jajannya. Tiap bulan aku masih kasih 1-2 juta. Biaya rumah juga nggak perlu dia yang bayar. Apa 1-2 juta nggak cukup? Tuan, ini juga. Nyonya nggak rela. Habiskan 1,2 juta tiap bulan. Semuanya dia simpan. Biasanya, dia juga kumpulkan kertas bekas untuk dijual. Semua uang ini dipakai untuk belikan hadiah untukmu. Tiap perayaan dan ulang tahunmu. Dia nggak pernah lewatkan 1 pun. Hanya saja, semua hadiah ini nggak pernah Anda buka. Selamat ulang tahun. Lihat, hadiah ulang tahun yang aku siapkan. Ini adalah produk kolaborasi anime yang kau suka, bebek edisi terbatas di dunia. Aku pergi antri dari jam 3 subuh. Antri selama 6 jam, kakiku sampai mati rasa.
baru dapat yang paling terakhir. Lihat, suka nggak? Sudah cukup? Apa yang sebenarnya aku lakukan? Apa yang kulakukan padanya? 5 tahun. 5 tahun penuh. Dia tulus di sisiku. Aku malah anggap dia sebagai sampah. Berkali-kali sakiti dia. Pakai cara terkejam. Dan terjahat. Untuk sakiti dia. Kak, kamu kemana? Cari dia. Sekarang juga. Kak, tenanglah. Tuan, Devi, di mana kau? Aku harus cari kau kemana? Kasih tahu aku. Devi kemana? Apa yang kau lakukan, bajingan? Aku kasih tahu. Minggir kalau tahu diri. Aku pasangannya. Aku suaminya. Aku punya hak untuk tahu dia kemana. Oke. Kau bilang kau suaminya. Kalau gitu, aku tanya, kapan ulang tahun, Devi? Tanggal berapa bulan apa? Aku. Oke, kau nggak tahu. Aku tanya lagi, apa lauk kesukaannya? Apa rasa yang paling dia benci? Apa warna yang paling dia suka? Dia bakal ketawa ke buku apa? Bakal nangis kalau dengar lagu apa? Kau bahkan nggak tahu semua ini? Apa dalam 5 tahun, kau pernah peduli padanya? Bajingan. Bahkan ulang tahun, dan apa yang dia suka saja, kau nggak tahu. Dan juga nggak pernah peduli padanya. Apa hak kau untuk bilang kau adalah suaminya? Kalau kau kasih tahu di mana dia, aku bisa kabulkan apapun permintaanmu. Bukannya kau bilang kau adalah suaminya? Kau bahkan nggak tahu kemana istrimu. Malah nggak malu datang tanya padaku. Bukannya kau suka cinta pertamamu? Sekarang Devi sudah pergi. Harus penuhi keinginanmu dan cinta pertamamu, bukan? Bukannya kau khawatir pada cinta pertamamu? Kau jalani hidup dengan cinta pertamamu saja. Kalau gitu, apa kau boleh bantu bilang sesuatu ke dia? Oke. Aku mau dengar. Kata-kata apa yang bisa keluar dari mulut bajingan sepertimu. Sebelumnya aku yang bersalah padanya. Sekarang aku sudah tahu salah. Selama dia kembali, aku pasti akan tanggung jawab sebagai seorang suami. Semoga dia bisa kasih sekali kesempatan. Semoga dia bisa maafkan aku. Kasih kau kesempatan sekali. Astaga, omongan begini dari mulut pria sudah terlalu sering kudengar. Kau sudah tahu salah? Terima konsekuensinya. Semuanya pertama kali jadi orang, kenapa dia harus ngalah padamu? Devi, di mana kau sebenarnya? Chandra, datang ke rumah lama. Ada yang mau aku kasih tahu mengenai Devi. Halo, Kak Lisa. Devi, barusan aku ketemu Chandra. Dia tanya padaku kemana kau pergi. Apa kau kasih tahu dia? Tentu saja enggak. Mana mungkin aku khianati temanku demi seorang bajingan? Oh ya, aku sudah buat paspor. Beberapa hari lagi bakal liburan ke luar negeri. Kita kumpul ya. Oke. Chandra, karena sekarang kau sudah cerai dengan Devi, gimana dengan kau dan Anissa? Aku nggak setuju cerai dengan Devi.
Aku tahu. Devi nggak kasih tahu kau waktu pergi. Apa mungkin? Nggak kasih tahu, kau juga waktu cerai. Aku ingat. Kau sudah tanda tangan di perjanjian cerai. Aku kira aku cuma tanda tangan perjanjian cerai saja. Nggak diduga. Bahkan akta cerai pun sudah ada. Sepertinya memang harus cerai. Dulu kau begitu cinta pada Anissa. Astaga, sampai akhirnya Anissa nikah dan keluar negeri, kau seolah mau mati. Sekarang Anissa sudah cerai dan kembali. Kau juga sudah cerai dengan Devi. Bukannya pas untuk kau dan Anissa bersama? Kenapa malah? Dulu waktu aku dan Anissa belum bersama, kalian semua bilang kami nggak cocok. Kenapa sekarang aku cerai dengan Devi? Kalian malah bilang kami cocok? Selama 5 tahun penuh, aku sudah terbiasa dijaga oleh Devi. Aku nggak bisa bayangkan gimana berantakan hidupku tanpa dia. Sedangkan Anissa, aku memang suka sama dia, tapi dia cuma cinta pertamaku saja. Kalau kau mau aku tinggalkan Devi demi dia, aku nggak sanggup. Chandra, aku kasih lihat sesuatu. Apa ini? 5 tahun lalu, waktu Devi kesini untuk balas budi pada keluarga kita karena biayai sekolahnya, aku tanda tangan perjanjian ini dengannya. Nak, kalau kau benaran bersedia balas budi, tanda tangan ini. Jadi, entah kerjaan di rumah maupun nyawanya, semuanya dia lakukan. Cuma karena diatur dalam perjanjian. Harus diakui, Devi memang lakukan dengan baik. Bahkan, aku anggap dia seperti menantuku sendiri. Dalam 5 tahun, semua kebaikan dia padaku. Cuma demi balas budi. Pantas saja waktu Anissa kembali, dia langsung mau cerai denganku. Nggak. Bukan begini. Kalau dia nggak pernah cinta padaku, mana mungkin dia loncat ke sungai tanpa ragu. Kalau dia nggak pernah cinta padaku, mana mungkin dia berlutut di kuil selama sehari semalam. Selama 5 tahun penuh. Kalau dia nggak pernah cinta padaku, tatapannya padaku nggak akan penuh kasih sayang. Ini pasti bukan karena diatur dalam perjanjian. Hais, aku ingat terakhir kali Chandra hilang kendali begini. Waktu 5 tahun lalu. Puh. Kau tahu kalau dia ke luar negeri. Kau pasti tahu dia kemana, bukan? Kasih tahu aku. Mohon kasih tahu aku. Devi suruh aku nggak boleh kasih tahu kau. Tapi, nggak masalah juga kalau sekarang kasih tahu kau. Dia pergi ke... Aku yang siapkan dokumennya untuk ke luar negeri. Tiket pesawat juga aku yang pesankan. Dia pergi ke negara Mosi. Oke. Negara Mosi. Devi, tunggu aku cari kau. Chandra? Nggak guna. Aku juga baru dapat kabar. Setelah sampai di negara yang aku aturkan, dia langsung terbang ke negara lain. Gimana pun aku adalah ibumu, Devi sudah duga kalau bakal seperti ini. Nah, biarkanlah masa lalu berlalu. Yang harus kau lakukan sekarang, bukan hidup dalam bayang-bayang kehilangan Devi, melainkan terima Anissa. Dan hidup dengan baik, bahkan harusnya hidup lebih baik. Kak, cepat pulang. Kak Anissa adalah masalah. Pergi sana, ingat yang kukatakan. Terima Anissa dan hidup dengan baik. Devi, bukannya kau pergi.
Karena mau aku tahu kebaikanmu. Dan sadar kalau aku nggak bisa hidup tanpamu. Bagus, sekarang aku buktikan. Kalaupun nggak ada kau, aku tetap punya Anissa. Dan aku tetap bisa hidup dengan baik bersama Anissa. Anissa. Menjauh darinya. Ada apa Tuan Indra? Datang ke rumahku? Apa kau nggak tahu tujuanku ke sini? Aku dan Anissa nikah 5 tahun. Dalam 5 tahun ini, kau terus ganggu Anissa. Kalau bukan karena kau, mana mungkin kami cerai? Apa hubungannya denganku? Walau aku dan Anissa nikah dengan cepat, tapi gimana pun kami saling cinta. Dulu hubungan kami sangat harmonis, tapi dalam 5 tahun ini, kau selalu diam-diam. Temui Anissa setiap minggu. Malah nggak tahu malu, kasih Anissa hadiah. Akhirnya ketahuan sama aku. Karena hadiah itu yang membuat kami terus-terusan kelahi. Sampai akhirnya Anissa diam-diam, cerai dan kembali. Chandra, jangan bilang bukan kau yang kasih hadiah-hadiah itu. Kenapa? Aku cuma peduli sama Anissa saja. Peduli? Tuan Chandra, kau menarik sekali. Kau sudah nikah. Nggak peduli pada istri sendiri, malah peduli pada istri orang lain. Apa ini yang diajarkan keluarga Bahri? Aku sudah cerai. Kak Chandra, kau benaran sudah cerai dengan Nona Devi? Cerai? Bukannya pantas orang seperti dia cerai, kelihatan bahagia di luar, padahal rumah tangganya penuh masalah. Bajingan begini memang pantas diceraikan. Omong kosong apa kau? Kakakku bukan orang seperti itu. Kakakku beneran suka sama Kak Anissa. Ini mereka yang paling serasi. Lagi pula, bukannya kau sudah cerai dengan Kak Anissa? Kalian sudah nggak ada hubungan? Kau adalah pelakor. Keluarga kami nggak sambut kau. Segeranya. Ya, kah? Kenapa kau nggak tanya sendiri ke Anissa? Apa dia cinta atau enggak sama kau? Anissa, kau sudah lihat. Semua yang kulakukan demi kau. Kita yang paling serasi. Maaf, aku cuma selalu anggap kau sebagai kakak. Nggak begini. Anissa, kau pasti punya perasaan padaku, bukan? Apa karena Indra di sini? Makanya kau nggak berani jujur? Kak Chandra, sebenarnya aku tahu kau suka padaku. Aku juga pernah dengar dari teman, kalau kau mau nyatakan cinta padaku, demi nggak buat Indra salah paham, makanya aku buru-buru ke luar negeri dengan Indra untuk hindari kau. Setelah nikah, Indra sibuk bisnis. Seringkali salah paham, bahkan terlibat skandal sama wanita di luar sana. Kami berdua juga jadi sering kelahi karena masalah ini yang buat hubungan kami retak. Aku frustasi dan gak ada tempat cerita, jadi aku unggah di media sosial. Tapi aku gak kepikiran. Setelah kau lihat, kau malah salah paham dan kira masih ada kesempatan. Tiap minggu, bahkan ke luar negeri untuk kasih aku hadiah. Kalau gitu, kenapa kau bersedia terima semua ini? Kenapa kau bersedia tinggal di rumahku? Sebenarnya aku mau tinggal di hotel, tapi kau paksa aku untuk tinggal di rumahmu. Kau tahu, aku gak pandai tolak permintaan orang. Saya Syakisel. Lagi pula, aku pikir kau sudah nikah dan kau bakal lebih tahu diri karena di rumah ada Nona Devi. Tapi aku nggak kepikiran kau. Rupanya bertahun-tahun ini, aku yang selalu berkaya. Dan terus mengganggu. Anissa, aku salah karena kejadian sebelumnya. Aku minta maaf. Aku jamin gak akan terjadi. Seperti inilah aja. Sekarang, apa kau mau pulang denganku? Sedangkan untuk perjanjian cerai, aku sudah tarik balik. Aku, Anissa, jangan setujui dia. Kak Anissa, jangan setujui dia. Kakakku paling baik padamu. Aku setuju. Kak Anissa, kakakku paling baik padamu. Kenapa kau nggak pilih kakakku? Malah pilih Indra? Kak Chandra, Nona Devi sangat baik. Dia adalah orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Jangan sampai kehilangan dia, harus cari dia kembali. Ya. Devi adalah yang paling baik.
padaku di dunia ini. Chandra, oh Chandra, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Devi, maaf. Aku yang kehilangan kau. Selama 5 tahun, aku percaya orang yang salah. Kau maafkan aku begitu banyak kali. Kenapa nggak bisa? Maafkan aku sekali lagi. Kenapa? Bu, kakak selalu begini. Kalau terus-terusan begini, saya khawatirnya dia akan terjerumus seperti dulu. Cuma bisa coba cari gadis lain. Lihat apa bisa selamatkan dia. Akhirnya kau bangun. Ambil ini, obat pereda mabuk, bau sekali. Siapa kau? Aku disuruh ibumu untuk gantikan Devi. Aku bukan si Devi yang bodoh. Walau untuk balas budi, tapi nggak bisa gratis jaga kau selama 5 tahun. Tiap tahun kau harus kasih aku 4 miliar. Ya. Devi, kenapa kau begitu bodoh? Selama 5 tahun, kau korbankan semuanya? Apa cuma untuk balas budi? Astaga, cepat minum obat itu, lalu pergi mandi dan ganti pakaian. Benaran bau sekali, menjijikkan. Hi, aku lagi omong sama kau. Apa kau dengar? Kalau bukan demi uang, aku nggak akan. Enya, kalau mau buat harapan, Enya ke kuil. Jangan datang ke rumahku. Kau, Aku cuma mau Devi. Aku nggak mau orang lain. Nggak ada cara lain lagi. Cuma bisa buat Devi tersiksa lagi. Devi, apa kau sudah lihat berita? Nggak diduga si Chandra malah jadi pelakor. Lucu sekali. Chandra selalu suka sama cinta pertamanya. Cinta pertamanya nggak suka, malah hindari Chandra. Nggak diduga, tuan keluarga Bahri malah jadi pelakor. Devi, kuma kau doang. Kalau aku, sudah lama ku tampar. Kalau ketemu bajingan begini. Devi, kenapa kau nggak jawab? Kau mau aku jawab apa? Gimanapun beberapa tahun di keluarga Bahri, cuma untuk balas budi saja. Aku nggak pernah punya perasaan sama Chandra. Sekarang budi sudah dibalaskan. Gimana kondisi Chandra? Nggak ada hubungan denganku. Bibi Pamela. Devi, bagus sekali. Aku gunakan banyak koneksi, akhirnya ketemu nomor ponselmu. Bibi, langsung bilang saja kalau ada urusan. Devi, apa kau boleh kembali? Bibi, apakah sudah lupa? Sesuai perjanjian balas budi, sejak aku pergi dari keluarga Bahri, balas budiku sudah selesai. Sekarang keluarga Bahri sama sekali nggak ada hubungan denganku. Kami boleh kasih uang. Kau mau berapa? Kau bilang saja. Berapapun. Boleh, selama kau bisa seperti dulu pada Chandra. Dan lahirkan anak untuknya. Aku bisa buat kau jadi nyonya keluarga Bahri yang sebenarnya. Bibi, maaf. Aku balas budi 5 tahun, dan asingkan diri selama 5 tahun. Sekarang aku cuma mau jadi diriku sendiri. Dan hidup untuk diri sendiri. Devi, betul, aku dukung kau. Si Nyonya Pamela juga bukan orang baik. Dulu mereka biayai begitu banyak orang. Cuman kau sendiri yang balas budi. Kenapa biarkan kau sia-sia habiskan 5 tahun? Dan masih nggak puas? Mentang-mentang kaya, tunggu kau jadi pelukis hebat. Masa depanmu nggak terbatas. Nggak butuh uang keluarga Bahri. Devi, aku lihat kau terus perbaiki lukisan ini. Apa lukisan ini? Ada makna tertentu? Lukisan ini sama seperti aku dan Chandra. Kelihatan menyatu. Tapi sebenarnya, kami nggak pernah ada hubungan. Dok, gimana? Kondisi kakakku?
Sekarang kondisi tubuh Tuan Chandra sudah capai batasnya. Nggak boleh minum alkohol lagi. Kalau ringan mungkin bakal ada efek samping. Kalau berat, mungkin bisa sebabkan kematian. Cepat bangkit kembali. Kak, semua salah Devi. Keluarga kita biayai dia selama ini. Sekarang dia malah inisiatif. Minta cerai duluan dengan kau. Kalau bukan karena dia mendadak pergi, kau nggak akan. Kak, beraninya kau pukul aku. Kalau bukan karena kau tindas dia nggak akan pergi. Tapi, bukannya kau juga ada salah? Aku cuma lebih dingin padanya saja. Setidaknya tiap bulan, aku kasih dia uang jajan. Semua karena kau potong uang jajannya. Kalau bukan karena kau tindas dia nggak akan pergi. Betul? Kalau usir semua orang yang tindas dia pasti akan pulang. Kak, apa yang mau kau lakukan? Apa yang mau aku lakukan? Tentu saja usir kau. Pengawal, kirim Nona Ivana ke luar negeri. Nggak boleh pulang. Tanpa izin dariku. Terserah negara manapun. Kak, aku adalah adik kandungmu. Devi sudah pergi sekarang. Kau nggak boleh lakukan ini padaku. Demi seorang wanita yang sudah cerai denganmu. Kak, jangan kirim aku ke luar negeri. Pengawal, pergi buatkan daftar. Semua orang yang pernah tindas Devi. Aku mau mereka terima akibatnya. Pak Chandra, ini khawatirnya bakal guncang fondasi keluarga. Apa sepadan? Demi seorang wanita? Selama bisa buat Devi pulang, sepadan, kalaupun harus korbankan seluruh keluarga Bahri. Cepat pergi. Baik. Devi, apakah sudah dengar? Chandra benaran sudah gila. Dia kirim Ivana ke luar negeri, atau juga kasih pelajaran ke orang-orang sekaligus keluarga yang pernah tindas kau selama ini. Memang agak mendominasi ya. Devi, apa mungkin kau merasa terharu, lalu mau pulang? Kasih sayang yang terlambat nggak ada harganya. Apalagi aku naksinta sama Chandra. Mana mungkin peduli apa yang dia lakukan. Wah, ganteng sekali. Wah, ganteng sekali. Apa dia adalah kakak senior yang sudah lulus dan sudah berhasil, lalu sengaja kembali untuk ngajar? Devi, sudah lama nggak ketemu. Kak Syaan, Devi, akhirnya ketemu kau juga. Kak Syaan, kenapa kau di sini? Waktu di panti asuhan, aku putus kontak denganmu. Sejak aku diadopsi. Setelah tumbuh dewasa, aku terus coba cari kau. Tapi nggak ada kabarmu. Sama sekali selama bertahun-tahun. Tapi aku tahu, kau suka melukis. Dulu kau pernah bilang, lanjutkan studi di kampus ini. Adalah mimpimu. Jadi, aku masuk ke kampus ini. Setelah lulus, aku ngajar di sini. Dan tunggu kau. Sampai beberapa waktu lalu, aku dapat kabar kau cerai dengan Chandra. Aku baru tahu kau nikah dengan Chandra. Untung saja, kau sudah capai mimpimu. Aku juga akhirnya berhasil ketemu kau di sini. Selama bertahun-tahun, kau sangat menderita di keluarga Bahri, bukan? Cuma masalah kecil, nggak perlu dibahas. Tapi sekarang, aku sudah bebas. Kalau gitu, apa rencana kau ke depannya? Lulus dulu, lalu buka pameran. Atau cari kerjaan. Kalau gitu, apa kau akan pulang lagi? Pulang, nantinya, kita pergi temui kepala panti bersama. Tapi, sementara aku nggak mau tinggal di dalam negeri, karena bakal ketemu Chandra.
Selamat, Devi. Selamat wisuda. Terima kasih. Acara wisuda yang terlambat 5 tahun, akhirnya terwujud juga. Devi, selamat wisuda. Terima kasih, Kak Shoan. Aku sudah pesan tiket pulang besok. Nanti kita pulang bareng. Pergi lihat kepala panti. Aku sudah hubungi juga. Setelah pulang, bakal adakan pameran untukmu. Kali ini, ada aku. Aku akan lindungi kau. Oke. Devi, selamat. Akhirnya sudah selesaikan studimu dari kampus yang kau impikan. Shaan, Devi bernasib tragis. Kedepannya, aku serahkan dia padamu. Kau harus jaga Devi baik-baik. Tenang saja, Bu. Aku pasti akan jaga dengan baik. Gak bakal. Seperti si bajingan Chandra. Devi, 3 tahun lalu setelah kau pergi, Chandra pernah temui aku. Dia mau tahu keberadaanmu. Tapi aku lihat dia bukan orang baik, jadi aku nggak kasih tahu ke dia. 3 tahun penuh? Semoga Chandra sudah nyerah. Jangan ganggu aku lagi. Apa kalian pecundang semua? 3 tahun penuh. Kalian bahkan gak bisa. Temukan orang yang aku mau dengan gunakan. Seluruh sumber daya keluarga Bahri. Pak Chandra, mohon kasih kami sedikit waktu lagi. Kami pasti akan segera dapatkan keberadaan Nyonya. Enyah semua. Kasih kalian sebulan lagi. Enyah semua. Kalau tetap gak ketemu. Devi, waktu kau baru tinggalkan aku cuma terbiasa karena dirawat kau selama ini. Tapi, waktu kau benaran pergi, aku baru sadar rasa terbiasa ini berubah jadi rasa suka. Karena keberadaan Anissa buat aku abaikan perasaan ini. Tapi waktu aku benaran sadar, kau sudah tinggalkan aku. Devi, di mana kau sebenarnya? Tuan, besok di Noria ada pameran pelukis baru yang undang Anda untuk hadir. Kemana kau semalam? Tepi laut. Untuk kumpulkan inspirasi. Sejak kapan kau suka melukis? Aku yang salah dulu. Nggak sadar kalau kau begitu suka lukis. Kalau bukan demi balas budi dan rawat aku. Bahkan batalkannya studi ke luar negeri. Kalau enggak, mungkin saja. Sekarang kau sudah terkenal di industri seni. Tuan, demi lebih memahami Nyonya, Anda selalu hadir di seluruh pameran yang diadakan di Noria untuk pameran kali ini. Pergi, pasti pergi. Tiap pameran adalah kesempatanku untuk kembali kenal Devi. Aku nggak akan lewatkan. Oke. Devi, ini adalah daftar pengusaha yang akan partisipasi dalam pameran besok. Kau lihatlah. Dia juga bakal datang. Nggak apa-apa. Kalau kau nggak mau ketemu Chandra, besok boleh tolak wawancara. Bahkan boleh nggak tunjukkan diri. Sudahlah. Sekarang aku sudah nggak utang keluarga Bahri. Nggak perlu terusin dari Chandra. Semuanya sudah harus diakhiri. Lukisan-lukisan ini, entah teknik atau artistik, semua bagus sekali. Apa ini lukisan? Seorang pelukis baru. Pelukis baru punya keterampilan seperti ini? Masa depannya pasti nggak terbatas. Lukisan-lukisan ini semuanya dipenuhi dengan rasa ingin bebas. Seorang wanita. Kalau aku nggak salah tebak, harusnya pelukisnya juga seorang wanita.
Tuan Chandra memang punya selera yang bagus. Lukisan ini adalah lukisan pertama yang dilukis pelukis setelah bebas dari ikatan pernikahan selama 5 tahun. Dulu pernah menang penghargaan di pameran seni kerajaan luar negeri, juga satu-satunya karya di negara ini yang pernah dapat penghargaan di pameran seni kerajaan. Jarak antara awan dan laut. Betul, bukannya jurang pemisah antara pasangan di pernikahan zaman sekarang. Seperti jarak antara laut dan awan, kelihatan menyatu. Sebenarnya cuma di luar saja. Astaga, penderitaan apa yang terjadi dalam pernikahan pelukis. Sampai dia bisa lukis karya seperti ini. Yang patut dipuji adalah setelah alami penderitaan begini, dia masih bisa bangkit kembali. Aku baik-baik saja. Kau lihat kondisinya dulu. Dokter, juga periksa dia dulu deh. Betul. Betapa menderitanya dia. Dalam 5 tahun ini. Berapa banyak penderitaan yang dia alami. Lihat, pelukisnya sudah datang. Devi? Devi, akhirnya kau kembali. Jangan tinggalkan aku lagi ya. Chandra, lepaskan aku. Aku nggak mau. Selama kau mau balikan denganku, aku akan kasih apapun yang kau mau. Chandra. Devi, gimana kondisimu? Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik, sayang. Apa yang kau lakukan? Lepaskan Devi. Chandra, dasar bajingan. Apa kau merasa belum cukup sakiti Devi? Kenapa kau masih nggak tahu malu dan ganggu Devi? Maaf, Devi. Kasih aku sekali kesempatan untuk kasih kompensasi. Ya? Gimana kasih kompensasi? Apa kompensasimu bisa hapus semua luka yang diderita Devi di keluargamu selama 5 tahun? Devi, kenapa dulu kau cerai denganku? Apa kau beneran gak bisa kasih kesempatan sekali untuk aku kasih kompensasi dan cintai kau? Budi sudah dibalaskan. Tentu sudah waktunya pergi. Nggak mungkin. Apa semua yang kau lakukan dulu? Cuma demi balas budi. Betul. Aku balas budi selama 5 tahun. Nggak pernah suka padamu. Demi cegah aku suka sama kau, saat tanda tangan perjanjian kerahasiaan dengan ibumu, aku sudah siapkan perjanjian cerai. Untuk selalu ingatkan aku. Jarak dan pemisah antara kita. Nggak mungkin. Selama 5 tahun penuh. Kau sama sekali nggak pernah suka. Tentu saya pernah, tapi tiap kali baru suka padamu. Aku akan tahan perasaanku saat lihat semua yang kau lakukan untuk Anissa. Rupanya aku yang hancurkan semuanya. 5 tahun lumayan panjang. Sepanjang sampai aku kira bakal begini seumur hidup. Tapi lumayan pendek juga. Bisa buat aku langsung menyerah padamu. Chandra, terima kasih atas sikap cuekmu selama 5 tahun, yang buat aku pergi tanpa penyesalan. Entah dulu atau sekarang, cuma ada balas budi antara kita. Devi? Chandra, sekarang Devi adalah tunanganku. Lebih baik kau menjauh darinya. Kalau kau ganggu dia lagi, jangan salahkan aku kalau nggak segan. Devi, tunggu. Aku kasih sesuatu. Dalam 5 tahun ini, aku nggak pernah kasih bunga. Nggak pernah kasih hadiah apapun. Hari ini kalau kau terima bunga mawar ini, anggap saja sebagai awal dari kompensasiku. Bagus sekali. Devi, aku tahu. Chandra, aku suka mawar merah muda. Anissa yang suka mawar merah. Nikah selama 5 tahun, bahkan kau nggak tahu apa yang Devi suka. Kenapa masih nggak tahu malu dan minta balikan? Sudah nggak penting. Aku sudah bilang, aku nggak suka dia. Jadi aku nggak suka apapun yang dia kasih. Devi, aku sudah terbiasa. Ada kau di hidupku. Setelah kau pergi, aku baru sadar kalau aku sudah jatuh cinta padamu. Apa kau nggak perlu bertanggung jawab padaku?
Kenapa aku harus tanggung jawab? Karena aku sudah suka padamu. Suka aku? Kau yakin? Terus terang saja, kau cuma terbiasa ada aku. Bagimu, aku cuma seperti pembantu. Bahkan pembantu lain. Punya gaji puluhan juta, sedangkan aku nggak dapat apapun, malah harus bayar lebih. Siapa yang bisa sepertiku, bahkan bisa korbankan nyawa? Demi kau. Pui, sudah begitu, malah mau minta balikan? Benaran mimpi saja. Karena kau suka sama dia, dia harus bertanggung jawab. Kau kira kau siapa? Ini bukan suka. Yalas. Lagi Sandera seorang pembantu gratis untuk dibawa pulang. Devi, dengar-dengar kau sudah kembali? Ya, baby. Langsung bilang saja kalau ada urusan. Aku mau undang kau untuk ketemuan di rumah lama. Apa kau bisa? Devi, dia pasti mau kau balikan dengan Chandra. Jangan setujui dia. Oke, aku pergi ke rumah lama untuk temui kau. Devi, nggak seharusnya kau setujui Bu Chandra. Dia juga bukan orang baik. Dulu cara dia suruh kau balas budi. Juga sangat menjijikkan. Kalau kali ini kau temui dia, siapa tahu dia ajukan permintaan yang keterlaluan. Dulu waktu aku ke luar negeri, dia juga bantu banyak. Kali ini aku temui dia, agar dia nyerah sepenuhnya dan putuskan hubungan kami. Devi, 3 tahun berlalu, kau makin cantik. Sayangnya, dulu Chandra suka sama Anissa, malah kehilangan istri sebaik dirimu. Bibi, biarkanlah masa lalu berlalu. Katakan saja, kalau ada urusan. Devi, apa kau bisa bantu keluarga kami lagi, seperti 5 tahun lalu? Bibi, aku sudah punya tunangan, maaf sekali. Ini, kau sudah lihat semuanya. Sekarang Chandra dan Anissa sudah putus kontak. Aku bisa jamin, selama kau nikah ke keluarga kami, aku bisa buat kau jadi nyonya keluarga Bahri. Anggap saja, karena kebaikan keluarga kami, biayai kau sekolah dulu. Bibi, aku sudah balas budi. Untuk urusan kalian, biayai aku sekolah. Uang dalam kartu ini 2 kali lipat. Dari biaya yang kalian keluarkan untukku, sekarang kembalikan semua pada kalian. Ini, bukan masalah uang. Kalau gitu, kita bahas masalah balas budi. 3 tahun lalu, aku sudah selesai balas budi. Lagi pula yang dulu kalian biayai, juga bukan cuma aku. Tapi selain aku, apa ada orang lain yang balas budi? Tapi kenapa kau nggak cari orang lain? Aku balas budi 5 tahun, aku korbankan 5 tahun terbaik dalam masa mudaku. Untuk keluarga kalian, apa masih nggak cukup? Apa karena aku murah hati? Jadi kalian mau sandera aku? Apa memanfaatkan aku tanpa batas? Sudahlah. Ini memang takdir keluarga kami. Devi. Kenapa kau datang ke rumahku? Apa yang kau bahas dengan ibuku? Tetap sama seperti dulu, mau aku nyerah atas masa depan dan karierku, bahkan nyerah atas hubunganku sekarang, dan lanjut bersama denganmu. Maaf. Devi, semua salahmu. Sampai buat kakakku kirim aku ke luar negeri selama 3 tahun. Tunggu saja. Aku nggak akan biarkan kau hidup enak kali ini. Devi, gimana? Nyonya Pamela nggak persulit kau, bukan? Persulit pun gak guna. Sekarang aku dan keluarga Bahri sudah gak ada hubungan lagi. Devi, besok malam aku akan adakan acara di kediaman keluarga Fadila. Nantinya kau hadir bersamaku. Aku akan kenalkan kau ke semua orang. Dan umumkan kalau kau adalah milikku. Aku dan Chandra nikah 5 tahun, tapi dia gak pernah akui aku sebagai istrinya di depan umum. Ayo.
Walau Tuan Sean cuma anak angkat keluarga Fadila, tapi diperlakukan seperti anak sendiri. Masih muda sudah warisi keluarga Fadila. Harus diakui, keluarga Fadila memang hebat menilai. Bukan cuma itu. Aku dengar tunangan Tuan Sean adalah pelukis, yang baru mulai terkenal akhir-akhir ini. Mereka berdua memang serasi sekali. Malahan keluarga Bahri dulu begitu sukses. Sayangnya, Chandra begitu nggak berbakat. Sekarang sudah alami kemunduran. Cepat lihat, Tuan Sean dan tunangannya sudah datang. Devi, semua salahmu. Kalau bukan kau, grup Bahri nggak akan alami kemunduran. Aku lebih nggak mungkin dikirim ke luar negeri oleh kakakku dan menderita bertahun-tahun. Devi? Shan, Apa kau baik-baik saja? Tuan Chandra nggak perlu khawatir. Aku bisa jaga. Tunanganku sendiri. Kau, setidaknya Shan gak bakal dorong aku ke bahaya. Demi cinta pertama. Debbie, itu cuma kebodohanku 3 tahun lalu. Kalau kasih aku kesempatan sekali lagi, pasti nggak akan terjadi lagi. Kalau terjadi sekali lagi, kau tetap akan lakukan hal yang sama. Bukankah begitu? Helas-helas tadi. Kau bisa halangi air panas, tapi kau nggak lakukan. Dalam hatimu, aku nggak sepenting itu. Devi, dasar jalang. Kau. Beraninya bertindak sembrono di acara keluargaku. Apa kau kira keluargaku gampang ditindas? Keluargamu bukan apa-apa, bahkan wanita yang kau suka adalah bekas kakakku. Diam kau. Apa belum cukup kau tinggal di luar negeri? Tuan Chandra, aku akan suruh asistenku ke kediaman kalian untuk selesaikan masalah ini. Tanggung sendiri akibatnya. Kenapa masih belum pulang? Tuan, cepat tenangkan Tuan Kennedy. Kalau enggak, Nona akan. Apa kau tahu apa identitas Devi di keluarga Fadila? Kau bahkan berani singgung. Puih, keluarga Fadila bukan apa-apa. Bukannya dia jadi pembantu gratis. Di keluargaku selama 5 tahun. Cuma wanita yang sudah bosan dipermainkan kakakku. Apa kata kau? Astaga, masalah ini agak rumit. Kau baru pulang? Kalau enggak, sudahi saja masalah hari ini. Di hari lain. Kasih tahu aku sekarang. Aku mau dengar apa yang kalian lakukan selama aku di luar negeri. Kenapa diam saja? Cepat bilang. Masalahnya begini. Semua ini yang terjadi beberapa tahun ini. Dasar 3 orang bodoh. Lihat hal bodoh apa yang kalian lakukan. Ayah, masalah ini. Mereka juga nggak sepenuhnya. Salah kami. Semua karena kau. Diam. Nanti baru hukum kalian berdua. Lihat apa yang kau lakukan. Suruh kau urus perusahaan. Kau baru menjabat, sudah pecat karyawan andalan. Sehingga buat mereka kerja di perusahaan lawan. Buat keluarga kita derita kerugian yang nggak bisa dihindari. Suruh kau urus anak-anak. Lihat apa lagi yang kau lakukan. Chandra, kecelakaan demi cinta pertama. Tiap hari cuma pikir urusan cinta. Ivana, mendominasi dan tindas teman di sekolah. Saat terjadi sesuatu, kau kasih uang untuk selesaikan masalah. Bahkan sama sekali nggak minta maaf. Apa kau tahu? Sekarang keluarga kita jadi bahan lelucon di Noria
Kasih tahu aku, gimana reputasi keluargaku? Ini, Kak Kennedy, sekarang yang harus kita lakukan adalah perbaiki reputasi keluarga. Kalau enggak ada gunanya kau marah. Sudahlah. Aku tetap di sini untuk urus perusahaan. Kondisi tubuhmu nggak baik, pulihkan diri di pengasingan. Ayah, Diam. Belum saatnya. Kalian yang ambil keputusan di keluarga ini. Dulu hatiku terlalu lembut karena balikan kau ke sini. Karena nggak patuh di dalam negeri. Enyah ke luar negeri. Nggak boleh pulang tanpa izin dariku. ayah, gak bisa salahkan Ivana sepenuhnya. Gimana pun dia masih kecil. Gimana dengan kau? Apa kau masih kecil? Dasar nggak berguna. Kau usah jadi direksi perusahaan lagi. Mulai kembali dari jabatan bawah. Sampai di sini saja hari ini. Kalian jangan bujuk aku lagi. Aku merasa jengkel saat lihat kalian bertiga yang bodoh. Semua salahmu. Devi, kalau bukan karena kau, aku, kakak, dan ibu nggak akan terpuruk begini. Kalau Devi mati, nggak ada lagi yang kakak khawatirkan, lalu dia bisa bangkit kembali. Kak, tunggu aku. Tunggu aku habiskan Devi. Lalu kita pergi ke luar negeri. Devi, apa kamu ke luar negeri lagi? Gimana kalau nggak ke luar negeri? Kalau terus buka pameran di dalam negeri, bakal terus ketemu Chandra. Lagi pula, sekarang dia sudah nggak perlu urus perusahaan. Dia punya banyak waktu. Aku nggak punya banyak waktu untuk main dengannya. Hei, baru dibilang sudah muncul. Devi, kau bilang kau suka mawar merah muda. Aku sudah belikan. Apa kau bisa maafkan aku? Chandra, aku sudah bilang dengan sangat jelas. Aku nggak suka kau. Jadi aku nggak suka semua yang kau kasih. Aku nikah denganmu karena balas budi. Tapi sekarang, budi sudah selesai dibalaskan. Kita sudah nggak ada hubungan. Jangan ganggu aku lagi. Kalau bukan karena balas budi dan Anissa, apa kita masih bisa bersama? Dengan perasaanmu pada Anissa yang nggak bisa dilupakan selama bertahun-tahun, kita ditakdirkan nggak bersama. Lagi pula kalau nggak ada semua ini, kita juga nggak mungkin bersama. Sebagai suami, kau sama sekali nggak tahu tentangku, nggak tahu pantangan makan dan nomor teleponku, dan juga nggak pernah kasih aku hadiah. Kau nggak pernah peduli padaku, dalam hatimu, keberadaanku nggak penting. Hanya saja 5 tahun ini, aku cintaimu dengan segenap hatiku. Jadi kau nggak terbiasa dengan kepergianku. Ini bukan rasa suka yang sebenarnya. Kalau gitu, kasih tahu aku. Apa rasa suka yang sebenarnya? Rasa suka yang sebenarnya adalah setia satu sama lain, balas ketulusan dengan ketulusan, ingat segalanya tentangku. Waktu pilih untuk menua bersamaku, akan tegas berdiri di sisiku, percaya padaku, pilih aku, dan dengar penjelasanku. Waktu terjadi sesuatu padaku, bukan jadi bisu, tapi bisa pilih percaya padaku tanpa ragu. Mana yang bisa kau lakukan dari semua ini? Aku. Kak Chandra? Anissa, kenapa kau datang? Aku terus pikirkan kau setelah aku kembali. Aku beneran gak bisa tanpa kau. Sudahlah, kau beneran gak sanggup lepaskan atau tak gak punya pilihan. Apa maksudmu? Sudah tertulis dengan jelas di berita. Setelah Anissa pulang, orang tua Indra nggak suka sama Anissa. Lagi pula, Indra juga ada skandal di luar. Jadi penyebab Anissa dan Indra kelahi. Setelah konflik meningkat, Anissa nggak sengaja jatuh dari tangga dan keguguran. Akhirnya, keluarga Hamzah langsung usir Anissa. Sepertinya aku juga dengar berita ini. Aku juga dengar anak dalam kandungan Anissa, bukan anak Indra, makanya keluarga Hamzah usir Anissa. Rupanya begitu. Lihat cinta pertama. Yang dulu disuka Chandra, benaran manipulatif sekali. Anissa, apa benar yang mereka katakan? Kak Chandra, bukannya kau suka aku? Aku jauh-jauh pulang dari luar negeri untuk nikah denganmu. Aku sudah nggak punya apa-apa lagi. Aku cuma mau kau. Apa mungkin kau juga mau tinggalkan aku? Chandra, bukannya dulu kau sangat suka sama Anissa? Sekarang dia sudah berdiri di hadapanmu.
dan setuju untuk nikah denganmu. Cepat setujui. Maaf, Anissa, sekarang aku nggak bisa nikahi kau. Kak Chandra, apa yang kau katakan? Bukannya kau paling suka padaku? Dulu kau begitu baik padaku. Kau bisa cerai dengan Devi demi aku. Sekarang aku mau nikah denganmu. Kenapa kau nggak setuju? Waktu dia suka sama kau nggak mau nikah dengannya. Malah kabur dengan orang lain. Sekarang sudah bagus, bukan? Sudahlah keguguran, malah diusir oleh suami. Sekarang kembali untuk temui Chandra. Apa kau kira Chandra bodoh? Bukannya cuma pelakor. Sekarang malah mau minta dinikahi. Mimpi saja kau. Maaf ya, Nisa. Terakhirnya aku baru sadar. Yang sebenarnya aku suka adalah Devi. Devi. Bukannya kau sudah cerai dengan Kak Chandra? Dulu kau yang minta cerai, kenapa sekarang? Kau terus ganggu dan gak mau lepaskan dia. Kak Chandra milikku. Kami teman sehaksil. Kenapa kau rebut denganku? Siapa yang rebut denganmu? Terserah kalau kau mau. Bajingan seperti ini, aku gak mau. Devi. Sekarang aku sudah gak ada hubungan dengan dia lagi. Devi, semua salahmu. Kau sudah miliki Kak Chandra. Selama 5 tahun, kenapa sampai sekarang kau masih belum lepaskan? Kau yang paksa aku. Anissa dimanja sejak kecil. Rumah sakit juga nggak jauh dari sini. Kau naik taksi pergi sendiri saja. Devi, itu cuma kebodohanku 3 tahun lalu. Kalau kasih aku kesempatan sekali lagi, pasti nggak akan terjadi lagi. Aku bersumpah, kalau terjadi lagi lain kali, aku pasti akan antar kau ke rumah sakit duluan. Kalau terjadi sekali lagi, kau tetap akan lakukan hal yang sama. Bukankah begitu? Aku. Helas tadi, kau bisa halangi air panas, tapi kau nggak lakukan. Dalam hatimu, aku nggak sepenting itu. Kak Chandra, kenapa kau begitu bodoh? Apa sepadan kau lakukan ini demi Devi? Devi, apa sekarang kau sudah percaya? Kalau kau paling penting bagiku. Aku antar kau ke rumah sakit dulu. Siapa yang mau kau antar? Kalau bukan karena kau Chandra nggak akan terluka. Kak Chandra, aku antar kau ke rumah sakit. Ayo. Devi. Devi, aku lihat Chandra, sepertinya benaran sudah berubah. Kasih sayang yang terlambat nggak ada harganya. Aku nggak pernah suka sama dia. Cinta itu harus 2 arah. Bukankah begitu? Nggak diduga hidup si Devi lumayan baik. Mobilnya Benia model terbaru. Kak Chandra, lihat, kau terluka. Tapi dia banyak peduli padamu. Aku juga yang harus antar kau ke rumah sakit. Jangan banyak omong kosong. Kalau bukan karena kau, apa bakal terjadi hal seperti ini? Apa yang perlu kau banggakan? Cuma orang yang pernah bucin padaku saja? Karena aku sudah nggak laku, makanya aku tertarik. Kak Chandra, ayo, aku antar ke rumah sakit. Devi, akhirnya aku ada kesempatan. Kalau kau mati, keluargaku baru bisa bangkit lagi. Siapa suruh kau sombong? Kalau bukan karena kau, aku nggak akan dikirim ke luar negeri. Ibuku juga nggak akan dikirim ke pengasingan. Heh, Devi, di mana kau sombong untuk kali ini? Ivana, Kak Anissa, kok kau? Ivana, tolong aku. Bukannya ini mobil Devi? Tolong aku.
Kak? Apa kau baik-baik saja? Kak, tahan sebentar. Tahan ya. Sekarang aku antar kau ke rumah sakit. Ivana, tolong aku. Kak. Kak Anissa? Maaf, kakakku terluka lebih parah. Kau tahan sebentar. Kau tunggu aku. Jangan tinggalkan aku. Ivana. Kenapa? Dulu kalian begitu peduli padaku. Kalian mohon padaku untuk tetap tinggal. Sekarang aku inisiatif kembali. Kenapa nggak ada yang tolong aku? Kenapa? Dok, gimana kondisi kakakku? Luka bakar di punggung Tuan Chandra mudah diobati. Tapi karena kecelakaan, kedua kakinya terluka parah. Mungkin sisa hidupnya akan dihabiskan di kursi roda. Aku yang celakai kakak. Aku yang bersalah padamu. Nona Devi. Aku datang untuk lihat kondisi Kandra. Gimanapun, yang dia terluka karena lindungi aku. Apa? Devi, apa yang kau katakan? Kakak kau kena air panas Anissa. Demi lindungi aku. Sebenarnya aku mau antar dia ke rumah sakit, tapi Anissa rebut kunci mobilku dan antar dia ke rumah sakit. Devi, semua salahmu. Kau yang celakai kakakku. Kenapa bukan kau yang kena air panas? Gimanapun bukan pertama kali kau kena air panas, ini nggak masalah kalau kena sekali lagi. Kalau bukan karena kau, kedua kaki kakakku nggak bakal lumpuh. Ivana, kau dicurigai lakukan tabrak lari yang sebabkan Anissa meninggal. Sekarang kami resmi tangkap kau. Apa? Kak Anissa meninggal? Luka Chandra nggak fatal, tapi luka Anissa fatal. Kalau tadi kau nggak begitu egois dan bawa Anissa sekalian, atau panggil ambulans, Anissa nggak bakal mati karena kehilangan terlalu banyak darah. Devi, jelas-jelas kau yang pantas mati. Rencana awalku adalah bunuh kau, lalu ke luar negeri. Kenapa bukan kau yang mati? Aku akan lawan kau. Devi. Ayo taruhan. Istri siapa yang berani loncat dan ambil, aku akan kasih tanah di utara kota itu. Sungai ini sangat dalam. Aku nggak mau loncat. Dengar-dengar, banyak yang tenggelam di sungai ini. Menakutkan sekali. Benaran loncat? Cepat selamatkan dia. Chandra, hubungan yang sebenarnya harus dibangun bersama. Sedangkan hubungan kita, sama seperti cincin ini, sudah lama berkarat. Pelayan, bantu aku. Antar cincin ini ke Chandra. Tuan, Nyonya, Nona Devi, suruh orang antarkan ini. Aku ingat. Aku nggak pernah kasih barang ke dia.
Bukannya ini cincin yang dibuang ke sungai. Waktu kita taruhan dulu. Aku ingat, waktu itu nggak ada pasangan yang berani turun. Kok masih Devi? Dia tahu kau sudah beberapa hari nggak tidur demi tanah itu. Dia nggak bilang apa-apa dan langsung loncat ke sungai untuk cari cincin demi kau dapatkan tanah itu. Kalau ada wanita yang begitu cinta padaku, aku bakal hargai dia dengan nyawaku. Devi, ayo nikah. Aku akan berusaha cintai kau. Rupanya, itu rasanya cinta. Saat aku peluk dia dulu. Kenapa beberapa hari ini Ivana nggak angkat telepon? Chandra juga. Dia adalah anak yang berbakti. Dulu tiap hari selalu datang temui aku. Kenapa sekarang sudah beberapa hari nggak datang? Mungkin mereka lagi sibuk. Nggak mungkin. Cepat katakan, apa yang terjadi di rumah? Ini, Nyonya, kau lihat berita saja. Nyonya, tolong. Nyonya sudah sekarat. Devi, barusan dapat kabar kalau Nyonya Pamela muntah darah dan mati karena kena serangan jantung. Waktu tahu, kedua kaki Chandra lumpuh dan Ivana masuk penjara. Keluarga Bahri benaran sudah hancur. Sekarang cuma Tuan Kennedy yang bertahan di keluarga Bahri. Tapi dia sudah tua. Kehancuran keluarga Bahri cuma masalah waktu saja. Besok keluarga Bahri akan adakan pemakaman Nyonya Pamela. Apa kita pergi? Ya, pergi lihat deh. Setelah pemakaman, kita keluar negeri. Paman, turut berduka cita. Turut berduka cita. Cuman kau yang datang dari semua orang yang pernah keluarga Bahri bantu. Yang penting buat hati tenang saja. Bu? Maaf. Semua salahku. Kalau bukan karena aku, kau nggak akan mati karena emosi. Kaki kakak juga nggak akan jadi seperti ini. Bu, maaf. Waktunya sudah sampai. Bu. Devi. Apa boleh temani aku jalan sebentar? Tuan, sudah waktunya pulang. Devi, aku sudah nggak punya rumah. Andai semuanya bisa terulang kembali. Chandra, nggak ada kesempatan kedua dalam hidup ini. Kita semua harus lihat ke depan.
Lukisan ini dariku untukmu. 5 tahun lalu, jarak kita seperti awan dan laut. Kelihatan menyatu, tapi nggak pernah ada hubungan. Chandra, selamat tinggal. Selamat tinggal, Devi.